Ya, kali ini teman-teman kita akan bahas seputar negara Kamboja. Kalau dibilang Kamboja ini sudah banyak mungkin ya dari teman-teman kita sekeliling, pinggir rumah, samping, atau teman SD, teman SMA, atau teman kuliah bahkan ya, yang berangkat ke Kamboja. Tujuannya ngapain? Jadi admin judi slot. Nah, ini kita bahas nih teman-teman. Judi online, negara rugi, bandar asik pesta. Halo pemirsa, teman-teman, sahabat Piramida dimanapun Anda berada. Selamat datang di kabar terbaru yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Perputaran uang judi online di Indonesia itu tembus berkisar 600 triliun. Angka yang kalau ditulis nolnya bisa bikin mata minus dengan parah. Dan lebih absurd lagi, sebagian duit itu mengalir mulus ke Kamboja sama Filipina. Lah, jadi kita negara atau mesin ATM internasional. 600 triliun. Duit haram rasa sah. Bayangin, 600 triliun itu bisa membangun 600 rumah sakit yang baru, sekolah gratis sampai kuliah, atau minimum menutupin sebagian utang negara. Gemuk kayak pejabat abis buka puasa di hotel bintang 5. Tapi kenyataannya, duit segede itu masuk ke bandar. Rakyat makin miskin, negara cuman bikin tips cyber yang kerjanya kayak main patak umpet. Satu situs ditutup, 10 situs baru muncul. Kayak kecoa diinjak satu, nongol lagi dari celah genteng. Kamboja dan Filipina, tetangga yang jadi juragan. Nah, ini yang lebih kocak. Duit judi dari Indonesia larinya ke Kamboja dan Filipina. Jadi rakyat kita kalah main slot, duitnya nyebrang laut dan dipakai bangun infrastruktur di sana. Kita yang pusing, mereka yang happy. Coba bayangin, anak muda Jakarta kalah 500.000 di slot online. Duitnya bisa jadi lampu jalan baru di Manila. Emang emak-emak Medan kalah arisan gara-gara judi. Duitnya jadi popping block di Phnom Penh. Indonesia? Ya, dapat berita heboh sama konten klarifikasi pejabat. Kami sudah blokir 1,5 juta situs judi online. Lah, situsnya masih bisa diakses di warnet sebelah rumah. Negara pura-pura galak, tapi diam-diam lemah. Pertanyaan besar, kalau duit 600 triliun bisa muter bebas, masa sih nggak ada yang kecipratan di dalam negeri? Betul juga ini. 600 triliun ya. Ya kalau kita lihat ya kan, sudah pastilah ada yang membackingi di dalam negeri. Terlepas siapa itu, sepertinya yang nonton video ini berharap saya menyebutkan nama orang tertentu. Tapi teman-teman sudah sama-sama tahu lah siapa yang membackingi. Jangan-jangan ada oknum yang kerjanya bukan ngeblokir, tapi jadi bodyguard digital buat situs-situs itu. Katanya dilarang, tapi iklan nongol di Instagram, di YouTube, sampai pojok iklan Facebook. Ironinya, kalau rakyat main judi 10.000 di warung remi, bisa langsung diringkus oleh polisi. Tapi kalau bandar online, ngocok duit triliunan, aparatnya mendadak jadi buta warna. Nah, ini betul nih. Di beberapa daerah teman-teman yang bisa kita lihat judi togel, barang buktinya juga paling hanya 100.000, 200.000. Dibawa yang hanya menulis-nulis, gitu ya. Baru kita bilang lagi yang main joker, yang main kartu remi, diangkut. Tapi yang memelihara judi online di Indonesia masih aman-aman saja tuh. Jadi judi ini haram kalau rakyat, haram-haraman kalau negara. Nah, itu dia. Haram buat rakyat, haram-haraman kalau negara. Kita ini unik. Judi dibilang haram, tapi iklannya ada di mana-mana. Judi disebut penyakit masyarakat, tapi penyakit ini kok dibiarin nular bebas kayak flu. Negara seolah bilang, kalian jangan main judi ya, itu dosa. Tapi di belakang negaranya gagal nyetop arus duit 600 triliun.
Jadi kayak Bapak RT yang marah anak muda main gitar malam-malam, padahal dia sendiri karaoke dangdut sampai jam 3 pagi. 600 triliun itu bisa buat apa? Banyak sekali teman-teman. Bisa gratiskan BBM setahun, bisa bahkan untuk bangun IKN. Itu dia, supaya negara tahu bisa bangun untuk IKN, atau kasih BLT ke seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kenyataan pahit, duit itu malah bikin bandar di Kamboja sama Filipina senyum-senyum sambil ngelenting cerutu, senyum kecut sambil ngutang ke Bank Dunia. Tapi apakah bandarnya memang hanya di Kamboja dan di Filipina? Jangan-jangan di Indonesia juga sudah ada kaki tangan bandarnya. Atau jangan-jangan bandarnya yang sebagai pengendali. Jadi pemirsa, seputar judi online di Indonesia tembus 600 triliun, duit mengalir ke luar negeri, negara cuman bisa bikin konversi pers, rakyat makin babak belur. Intinya Indonesia ini keras pada yang lemah, tapi lemah pada yang keras. Judi online haram buat rakyat, tapi halal kalau duitnya jalan-jalan ke luar negeri. Sekian Piramida Podcast hari ini, cuman satir. Kalau ada yang tersinggung mungkin Anda salah satu yang ikut kecipratan 600 triliun itu. Ayo, apakah ada menteri atau pihak-pihak penegak hukum yang terlibat? Teman-teman komen di kolom komentar. Thank you.